kemudian pemakanan kawan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Syukur alhamdulillah pada kesempatannya dan pada support uronya. Baik kata pre-pre kedatangan Bapak Firman Dandi. Berkenalan, bersilaturahmi. Tujuannya adalah ingin memperkenalkan diri. Walaupun mungkin hanya lung uraikan ikut riwayat hidup dan lain-lain, pengalaman kerja, pendidikan dan lain-lain, dan mungkin ada di bahan poster yang dibagikan. Itu biasanya memang dibawa, disebarkan, ditempel di warung-warung, di tempat-tempat umum. Itu bisa dibaca oleh masyarakat. Misi utamanya bukan hanya soal Bukit Bata, tapi Bukit Bata adalah bagian daripada Aceh Timur yang insya Allah sama-sama kita bangun. Khusus wilayah Barat, fokus visi misi saya. Dalam hal ini saya nggak baca secara keseluruhan atau saya nggak presentasi secara keseluruhan, karena mungkin waktunya nggak cukup. Saya hanya pilah saja, saya persempit kepada visi misi rencana program pembangunan khusus wilayah Barat. Yang paling penting adalah pertama, insya Allah bila Allah mengizinkan, rumah sakit harus terbangun di wilayah Barat. Bagaimana permasalahan hari ini, apabila ada orang sakit, kita harus 1 jam lebih menempuh perjalanan ke ID, ya itu ada risiko dan lain-lain. Dan secara layanan kesehatan saya pikir sudah waktunya ada rumah sakit di wilayah Barat. Sehingga akhirnya nanti kita wilayah Barat ada rumah sakit, di tengah ada ID, ada Jubir Mahmud, di timur ada rumah sakit Sultan Abdul Aziz Shah. Itu yang pertama, secara kesehatan. Kemudian secara pendidikan, selain memaksimalkan potensi bidang pendidikan sesuai dengan prioritas pemerintah, di Simpang Ulim juga nanti insya Allah kita akan bangun politeknik pertanian. Kenapa bangun politeknik pertanian? Karena memang membangun daerah itu, hubungannya itu dengan membangun daerah adalah memanfaatkan sektor basisnya, sektor unggulannya. Itu secara ilmu kewilayahan, kita bangun sebuah daerah itu lihat sektor basisnya apa. Itu yang kita bangun, jangan kita cari sektor yang lain. Itu secara keilmuan tidak salah. Ya, dengan konteks Simpang Ulim, Pantai Bidari, Madat, ini sektor unggulannya adalah pertanian. Maka kita harus bangun pertanian. Bagaimana cara bangun pertanian? Kita bangun secara sistem. Makanya wilayah Barat nanti kita akan bangun menjadi kawasan agropolitan, kota pertanian. Makanya namanya sebuah kota pertanian wajib harus ada politeknik pertanian. Nyo harapan lo, munyo gidi oleh Allah. Dan mendoa sih begini. Betul. Munyo tingkat draw ni, nyo tingkat bapak yo. Si level menteri kita mung dua. Gambar. Kan tingkat bupati jadi mung. Sudah dilepaskan, tapi titik koordinatnya masih hidup. Itu 2 permintaan saya, Pak. Yang ketiga, satu lagi, jalan untuk menembus desa Sahraja itu sangat sulit. Nah, terima kasih Pak. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pegang bangunan secara umum, secara Aceh Timur. Kemudian menyesuaikan dengan sektor basisnya. Jadi di visi misi dong, di misi, salah satu misi itu ada tersebut soal pertanian, perkebunan, perikanan terintegrasi. Terintegrasi di situ bicara industrialisasi dari hulu ke hilir, termasuk hilirisasinya bahasa teknis betul, tapi maksudnya pegang adalah lebih kurang contoh jadi di pertanian misalnya kita tanam jagung misalnya, kita bukan hanya jual jagungnya nanti, tapi bagaimana caranya kita ciptakan lapangan kerja baru untuk mengolah jagung jadi tepung misalnya. Itu tercipta lapangan kerja baru, investasi baru, dari tepung baru kita hasilkan tepung bisa jual sebagian juga bisa kita buat jadi kue misalnya. Kita ciptakan jadi kue produk UMKM yang khas Aceh Timur misalnya. Nah itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Desa-desa yang luas seperti Bukit Bata, 1000 per 2 hektar. Nah, pada gua orang tunjuk permohonan Pak Bupati, sampai itu hanya ditubih rekom dari kementerian. Makanya pejit belum pegah benar pemekaran menyona dana desa di kampung luar dak sampai tahun 2000 belum dana desa yang terbangun. Nah, makanya harus bubut desa nak terbangun.
Jadi merata pembangunan dengan dana desa. So yang duk mesti tengok. Yang nyan langgai balung pak. Ya, nyalur kampung Pak Cik, insya Allah tarik ke situ. Karena memang beberapa daerah yang kita kunjungi itu ada aspirasi yang memang terkait dengan pemekaran kampung. Yang ke masukan tanya, kita catat, kita realisasikan insya Allah. Apabila memang secara regulasi itu tidak ada yang menjadi kendala, tidak jadi hambatan, itu kita realisasikan. Dan apabila ada regulasinya yang jadi kendala, kita pelajari, kita cari solusinya. Kira-kira belum sangat sepakat secara basic perencanaan wilayah. Memang salah satu cara untuk mempercepat pembangunan di kampung memang pemekaran. Kira-kira. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi yang terhormat Bapak Dr. Firman Dandi, seluruh pendukung dan seluruh partai pengusung dari partai P3, partai PAS, juga partai PKS. Insya Allah kita bangun rumah sakit di wilayah barat. Di Sukamulim kita bangun rumah sakit sehingga masyarakat batas Pru Ngarakundo Beno posisinya punya rumah sakit sendiri. Tidak perlu lagi harus berangkat ke ID atau ke Perlak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini wilayah barat adalah sentranya pertanian, kita sawah lebih kurang 6.000 hektar untuk dapil barat ini yang terairi irigasi. Nah, kita akan jadikan ke depan sebagai kawasan agropolitan untuk kota pertanian. Kemudian sekaligus membangun politeknik khusus pertanian. Jadi untuk menopang munculnya industri nantinya di kawasan ini, karena dibangun sebagai kawasan agropolitan, kita bangun politeknik juga. Jadi saya tanuk pecarang buya-buya kurung tanya supaya punya ilmu, punya pengetahuan, sehingga mereka yang mengisi lapangan pekerjaan nantinya hasil dari terbangunnya kawasan agropolitan nanti. Anak-anak muda yang punya bakat secara olahraga untuk bisa berkembang, sehingga tidak lagi mesti harus ke pusat kabupaten di. Hari ini kita coba beri pemerataan pembangunan supaya semua sektor, semua wilayah itu bisa terbangun. Secara umum demikian untuk wilayah barat. Kemudian berpikir untuk hal-hal lain kita bisa berdialog, berdiskusi. Kita belum terima masukan-masukan, saran-saran dari masyarakat Nunandu, dan tujuannya adalah untuk pembangunan tersebut. Kemudian yang paling penting lagi adalah penyediaan beasiswa. Jadi itu insya Allah apabila Allah izinkan, saya nak program dana abadi pendidikan. Jadi betul Pak, yang kamu Pantai Rambung, desa perkebunan atau pertanian. Yang sangat membutuh pertama ini mungkin aku sawahan. Yang pertama ini yang sangat membutuh kamu tapi dalam keadaan masalah pupuk. Yang kedua masalah tomukmu Pak belum menyimpan kamu. Yang betul ada ini. Dapat kok. Ketemu sih. Jadi kan tadinya ingin dikembangkan. Tapi bukan bahan baku tadi kena dulu. Jika mau yang apabila Bapak terpilih untuk menjadi bupati yang ketemu, kamu yang utama lainnya. Yang kedua
Don itu pilih itu menjadi bupati Dia Timur lagi masjid itu. Dan agakkan dana cinta kan. Saya lagu tu apa? Ini mana bukan? Yang kebendedi. Jadi balun yang negara betul pak. Itu kemudian turun pilih. Ya. Kita sama-sama belum jauh lah. Kita sampaikan. Pastinya bantuan masjidnya apa? Pastinya. Pastinya. Memang akan ada alokasi khusus bantuan kepada masjid. Walaupun posisi dengan Pemkot Gunung Lembaga itu semua kita atur sedemikian rupa supaya bisa semua bisa terperhatikan. Kerana kemudian soal pupuk subsidi BBM motor umum, jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, harapannya kita ingin bangun kawasan barat ini yang memang sektor basisnya itu secara ilmu pengetahuan itu istilahnya sektor basis. Sektor basis itu di mana sektor itu adalah sektor unggulan daerah. Wilayah barat ini memang sektornya pertanian. Jadi dengan kita tetapkan sebagai kawasan agropolitan nanti menjadi kota pertanian, sehingga urusan pertanian itu menjadi hal yang khusus dia. Jadi perhatian secara alokasi anggaran menjadi hal yang khusus. Jadi soal pupuk itu menjadi salah satu bagian dari urusan yang harus dibenahi. Pelaksanaan syariat Islam itu menjadi misi kami yang pertama. Jadi visi, ada misi, ada program, ada kegiatan. Misi itu pemantapan syariat Islam itu menjadi misi yang pertama dalam visi misi kamu pasangan 04. Oke. Kalau itu tidak masuk dalam 18 Resam Kampungnya, berarti dia memang dipegang kanun. Secara logika penyelesaian masalah ini, artinya kan udah pastikan terang-terang itu. Secara hukum Islamnya sudah ada hukum untuk mengaturnya. Makanya kan secara hukum positif hari ini kan tidak seperti hukum full syariat Islam terlakukan untuk urusannya. Sehingga itu pikir ini menjadi PR bagi kami bersama Abati nanti merumuskan kanun yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Yang pasti secara regulasi artinya tidak akan berbeda-beda antara kampung. Pada saat kanun itu dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur, itu berarti berlaku sama untuk seluruh daerah. Keraman. Saya punya keyakinan bahwa menyelesaikan sebuah permasalahan itu tetap harus dilihat dulu secara sunatullahnya ya, itu berlaku apa tentang masalah tersebut. Yang yang harus ditolongnya deh. Secara sunatullah itu berlaku bagaimana? Contoh misalnya lagi cerita banjir itu. Secara sunatullah itu air mengalir di atas ke bawah. Jadi kalau kita paham memang sunatullahnya seperti itu, berarti kan kita harus cari solusi bagaimana melancarkan air itu supaya mengalir dan sampai ke laut. Yang teknis, bukan? Cara berpikirnya, filosofi berpikirnya. Kemudian baru kita lihat secara regulasinya. Udah pasti namanya kita bernegara, ya, udah pasti kita secara bernegara. Semua aspek yang mengatur tentang kehidupan masyarakatnya sudah ada aturan sebelumnya. Mungkin kalau aturan secara pemerintah Aceh Timur, tapi mungkin sudah ada aturan secara pemerintah Aceh atau secara pemerintah pusat. Coba Pak Cik, penasaran Pak Cik? Penasaran Pak, pengalaman di dalam pemerintahan apa yang terjadi? Anak rebuli. Dengai kemauan. Aceh Timur bermesanut, tajuk tanpa pemimpin baurung je. Pilih Bang Firman dan dengan Abadi Arab.